Akhirnya setelah sekian lama DKID nge-review printer beneran juga. Karena pernah kita nge-review printer tapi printer portable. Makanya di video kali ini kita bakal bahas sebuah printer yang cocok buat produktivitas kalian. Oke, sebenarnya di tahun 2021 penting nggak sih membeli sebuah printer? Kalau diingat ya beberapa file kita itu berbentuk digital, kayak video, foto, ataupun dokumen. Kalau video mau dibentuk jadi hard file kayaknya nggak bisa ya. Harus dimasukkan flash disk atau dimasukkan ke CD. Tapi kalau foto dan juga dokumen tentunya bisa kita rubah jadi bentuk fisik. Kayak foto yang di print, kemudian dokumen juga yang bisa di print dan bisa kita pegang dan juga kita simpan. Makanya kita butuh printer kayak gini. Selain buat ngeprint dokumen, harusnya bisa ngeprint buat foto dengan kualitas yang baik juga untuk kita simpan atau dipajang di rumah kita untuk beberapa momen yang kita anggap penting. Nah, buat kita yang awam di dunia perprinteran, sebenarnya apa aja sih yang perlu dipertimbangkan saat kita akan membeli sebuah printer? Kalau diingat dulu waktu zaman kuliah itu kita lihat printer tuh kayak nggak praktis. Bagian tangki tintanya terletak di luar, ada yang di bagian dalam nyatu dengan cartridge-nya. Jadi waktu mau ngisi tinta jadi bleber kemana-mana. Nggak kerasa simple dan praktis. Sebelumnya kita perlu tahu dulu kalau printer tinta seperti ini ada dua yang banyak beredar di pasaran, yaitu inkjet dan inktank. Kalau inkjet tempat tintanya itu jadi satu dengan bagian cartridge. Jadi kalau tinta habis ya kita harus ganti cartridge-nya sekalian dengan tintanya. Tapi kalau pakai inktank, tinta habis nggak perlu beli cartridge, tapi tinggal beli tintanya aja, diisi ulang. Selesai, printer juga langsung bisa digunakan seperti semula. Terus kalau zaman dulu tangki tinta ditaruh di bagian samping printer jadi kerasa ribet dan gak simple aja. Beda dengan Canon Pixma G3060 ini. Jadi bagian tintanya udah jadi satu dengan bagian bodinya, udah ketutup juga nggak kelihatan tangkinya. Dan lagi buat ngisi tintanya nggak perlu pakai pipet atau suntikan. Kalau dulu ingat pakai pipet itu dibuat mainan atau mungkin kita dikira make ya. Padahal mau ngisi tinta printer. Dan sekarang brand itu udah bikin inovasi yang benar-benar memudahkan setiap pekerjaan kita. Contohnya waktu kita mau ngisi tinta ke bagian tangkinya. Bagian atas botol masing-masing warna punya bentuk sendiri-sendiri yang langsung tinggal dicocokin aja pada bagian printernya. Udah langsung terisi secara otomatis. Karena untuk volumenya juga pas untuk satu tangki. Jadi gak bakal salah warna dan gak perlu belepotan karena satu botol ini udah pas ngisi tangkinya dari 0 sampai penuh. Terus kalau tadi ada inovasi di bagian ngisi tintanya, printer ini juga punya inovasi lain yaitu bisa ngeprint lewat koneksi wireless. Jadi buat kita yang pengen ngeprint dokumen dari smartphone kita bisa banget menggunakan aplikasi bawaannya yang kita bisa download di App Store maupun Play Store, yaitu Canon Print. Nah, fitur kayak gini bakalan berguna buat kita yang nerima dokumen dari klien lewat aplikasi WhatsApp. Kita bisa langsung buka dan print secara otomatis dengan printer ini. Nggak perlu nyalain laptop atau komputer, jadi ngebuang waktu terlalu lama buat nungguin laptop atau komputer kita nyala. Apalagi kalau masih pakai hard disk, nyalanya bisa berapa lama ya? 1 tahun? Nggak. Yang jelas lebih lama daripada pakai SSD ya kan. Nggak perlu repot-repot nyalakan komputer kita, langsung di print dengan smartphone kita. Selain itu printer ini juga udah dibekali dengan scanner yang bisa kita gunakan untuk nge-scan dokumen ke ijazah dan kita kirim secara digital atau kita simpan juga secara digital. Selain itu juga bagian scannernya bisa digunakan juga untuk memfotokopi dokumen yang lagi kita butuhkan untuk diperbanyak. Dan nggak hanya itu, fitur scanner ini bisa kita gunakan untuk memfotokopi dokumen, tapi untuk pemakaian rumahan, bukan kelasnya itu tukang fotokopi dekat kampus kita yang bisa ngefotokopi beribu-ribu file atau beribu-ribu lembar dalam waktu 1 hari. Kalau kebutuhan cetak kalian banyak, tentu kurang efektif pakai flatbed scanner dengan sistem buka tutup seperti ini. Jadi kerasa buka tutup waktu kita mau pindah dokumen yang lagi kita ingin perbanyak. Lebih baik kita bisa pilih printer yang punya auto document feeder. Kalau memang kebutuhan perbanyak file kita itu bisa ratusan dalam 1 hari. Nah, yang belum sempat dibahas tadi itu bagian desainnya. Untuk Pixma G3060 ini punya warna yang cakep, beda dari beberapa printer di rumah kalian atau mungkin yang kalian tahu, warnanya itu navy. Cuman jarak harganya sekitar 200.000 dibanding yang warna hitam. Printer ini juga punya beberapa tombol kontrol yang pasti bisa mempermudah penggunaannya, kayak bagian scan dan juga fotokopinya. Pixma G3060 ini juga punya layar yang cukup besar kalau dibandingkan beberapa printer yang biasanya itu layarnya kecil aja, cukup nampilin
halaman berapa yang lagi di print. Kalau untuk Pixma G3060 ini juga bisa menampilkan kayak status printer dan progress printer. Jadi mudah aja buat kita tahu gak asal pencet-pencet waktu printer lagi mode proses. Dan selain mudah dalam penggunaannya, sekarang kita bahas kualitas yang dihasilkan sebuah dokumen yang di print dari Pixma G3060 ini. Kalau kita mau ngeprint dokumen, mungkin pertimbangannya cuma cepet aja. Yang penting jelas, terbaca, tapi kadang banyak printer yang menghasilkan teksnya itu kurang rapi dan solid. Nah, Pixma G3060 ini ada 3 mode, yaitu ekonomi, standar, dan juga high. Jadi saat di mode ekonomi dan standarnya pasti bisa lebih cepat untuk ngeprint sebuah dokumen. Cuman di mode high quality-nya bisa ngeprint teks lebih solid dan pastinya cocok banget buat kita yang mau ngeprintnya itu kayak skripsi atau makalah atau dokumen yang kita anggap penting dan kita simpan. Jadi ada nilai lebihnya saat tag yang dihasilkan benar-benar solid dan juga bagus. Untuk ngeprint full warna dengan kualitas tinggi juga mampu ngasilin gambar yang bagus dan minim garis-garis. Karena biasanya tuh kalau kita ngeprint gambar dengan mode full color sering banget kelihatan garis. Karena emang cara kerja printer itu yang ngeprint per garis. Cuman setelah kita cobain Canon G3060 ini udah hampir nggak kelihatan garisnya kalau dibuat ngeprint gambar full warna kayak gini. Apalagi kalau kita pilih di mode high quality-nya bisa ngasilin gambar yang benar-benar mirip dengan gambar yang ada di laptop atau PC kita. Dan selebihnya buat ngeprint foto ya disarankan pakai kertas foto kalau dibandingkan dengan kertas A4 biasa. Supaya hasilnya lebih maksimal dan bisa menampilkan gambar terbaik dari beberapa momen penting yang kita abadikan. Dan menurut saya Pixma G3060 ini cocok banget buat fotografer juga saat pengen ngeprint foto, misalnya kita mau preview ke klien, misalnya foto pre-wed atau foto wedding, kita bisa menghasilkan foto dengan kualitas yang bagus dan sesuai dengan kamera yang kita gunakan, apalagi kalau kameranya Canon juga. Jadi kita bisa mendapatkan impresi yang lebih baik dari klien kita. Nah, untuk ukuran print foto maksimalnya adalah A4 borderless atau tanpa tepi, sedangkan untuk kertasnya bisa sampai HVS dan juga A4. Kalau kita udah bahas fitur dan penggunaannya, sekarang kita bahas maintenance-nya. Karena untuk alat elektronik kayak gini, apalagi menggunakan tinta, pastinya butuh maintenance. Dan ribetkah untuk memaintenance sebuah Pixma G3060 ini? Oke, kalau untuk ganti tintanya sangat mudah. Tinggal beli warna yang habis dan kita bisa isi ulang secara mandiri. Dan nggak hanya itu, kita juga bisa ganti bagian maintenance cartridge-nya secara mandiri juga. Dimana untuk printer harga segini pasti harus dibawa ke service center atau reparasi printer karena posisi maintenance cartridge-nya itu sulit dijangkau. Jadi harus dibongkar nih bagian printernya. Tapi kalau untuk Canon G3060 ini kita bisa ganti mandiri dengan membuka satu baut aja di bagian sini. Jadi kita bisa ganti yang baru. Apa sih maintenance cartridge itu? Jadi bentuknya kayak gini dan biasanya berfungsi untuk menampung sisa-sisa tinta dari hasil percetakan dokumen kita. Dan gak hanya mudah dalam penggantiannya, di aplikasinya kita bisa dapetin notifikasi berapa persen lagi kita harus ganti bagian ini. Jadi selain mudah, yang pasti kita juga bisa dapetin reminder untuk melakukan maintenance pada bagian printer kita. Nah, kenapa saya bilang mudah saat kita pengen maintenance G3060 ini? Karena untuk ganti bagian absorbernya yang terletak di bagian belakang, kita cukup butuh satu obeng aja untuk ngebuka bagian cartridge maintenance-nya. Dan kalau bagian absorbernya penuh atau maintenance cartridge-nya penuh di tengah malam waktu kita ngeprint, nggak mungkin kita mau ke service center malam-malam ya kan. Kita bisa ganti sendiri asalkan kita punya cadangannya. Dan selain itu untuk bagian print head-nya adalah part terpisah. Kalau biasanya itu udah jadi satu dengan printernya, keuntungannya ya kita bisa pasang sendiri atau kita bisa ganti sendiri asalkan kita punya cadangannya. Nggak perlu ke service center atau reparasi printer. Jadi kesimpulannya printer tuh emang penting buat kita yang kebutuhannya mencetak dokumen ataupun foto. Kalau kita mengutamakan kemudahan, Pixma G3060 ini bisa jadi salah satu pilihan buat kita karena bisa ngeprint lewat HP juga. Hasilnya pun solid untuk berbagai kebutuhan kita. Terus maintenance-nya juga mudah banget, nggak perlu sedikit-sedikit bawa ke service center. Dan harganya untuk Pixma G3060 Rp2.949.000. Sedangkan untuk versi standarnya Pixma G2020 harganya Rp2.249.000. Kalau kebutuhan kalian cuma cetak atau print standar aja, kalian bisa pilih Pixma G1020 harganya Rp1.899.000. Dan seperti biasa untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Supaya terus digaji dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.